Enggak, rambutnya masih lama. Gue nggak pakai rambut siapa-siapa. Masih pakai rambut gue asli. Jadi rambutnya masih yang lama. Cuman mungkin digunting dikit biar kelihatan baru. Oke, kita lanjut bahas eksponen yang kemarin. Dan ada sedikit tambahan ya. Gue ada oleh-oleh soal latihan soal ya. Nah, waduh, mana? Ada 8 soal latihan nanti yang bisa kita kerjain. Enggak sih, kalian dulu yang ngerjain lah. Itu tadi ini ya, apa namanya? Kritik lah pokoknya pangsit. Kesukaan istri gua. Jadi kalau nanti istri gua pulang, di kamar ada cemilan kesukaan dia, dia happy jadi ya. Pokoknya istri gua nggak boleh sedih, harus selalu happy. Husbu material apa tuh husbu material? Jangan kasih gua bahasa aneh-aneh lah. Please Babe di TikTok ganteng banget. Berarti kalau di live class nggak ganteng berarti. Gantengnya di TikTok doang berarti. Parah emang. Best kayak Babe dapet di mana? Jangan kayak gua. Yang lebih baik dari gua banyak. Ya, gua mah masih secuil ya. Kan belum ketemu langsung. Apalah, gua mah biasa aja. Oke, apa nih? Jujur apa nih? Jujur suka potongan rambut tuh. Sukanya potongan rambutnya, bukan sama guanya berarti. Oke, kan kemarin ini sampai apa ya? Sampai eh kita nanti bahas FG dan H, lalu nanti ada soal baru lagi. Yang F kita lihat ya. Yang F kita lihat. Di sini ada X kuadrat ya. X kuadrat Y dikali dengan 2X per 3Y kuadrat dikali 5 per 3X dikali. Nah, kita lihat di sini ada kurung. Ya, ada kurung dan dikuadratkan. Jadi ini harus kita selesaikan. Ya, jadi apa namanya?
Masing-masing yang ada dalam kurung, ya, baik 4 ataupun Y, itu dikuadratkan. Jadi 4 kuadrat dikali Y kuadrat. Ya. Berarti di sini 4 kuadrat dikali Y kuadrat. Ya. Selesaikan lagi, seper X kuadrat Y dikali dengan 2X per 3Y kuadrat dikali 5 per 3X dikali 4 kuadrat berapa? 16. Ya, berarti 16Y kuadrat. Kuadrat. Ya, pembilang kita kalikan semua. Batuk Bu Haji. Woi, batuk Bu Haji. Halo, halo. Suara gue masih kedengeran ya? Aman ya, aman. Oke, sip. Nah, ini pembilang kita kaliin semua. Penyebut juga kita kalikan. Jadi 1 kali 2X kali 5 kali 16Y. Berarti di sini 2 dikali 5 berapa? 10. Ya. Lalu kemudian 10 dikali 16 ya, berarti 160. Ya, 160 X, Y kuadrat. Nah, baru di sini penyebutnya. Nah, X kita operasikan dengan X, Y kita operasikan dengan Y. Berarti di sini 3 dikali 3 berapa? 9. Nah, terus X kuadrat dikali X berarti kan pangkatnya dijumlah. Berarti X berapa? X pangkat berapa? Nah, X pangkat 3 ya. Jadi di sini X pangkat 3. Y-nya pangkat berapa? Y-nya juga pangkat 3. Nah, kemudian masih bisa dioperasikan lagi nggak di sini? Pembilang dan penyebut bisa dioperasikan? Bisa ya. Nah, jadinya pangkatnya berapa di sini? Nah, ini kan pangkatnya 1, ini pangkatnya 3. Berarti 1 dikurang 3 berapa? Nah, min 2 ya. Berarti di sini T16 X pangkat min 2 dikali dengan Y-nya pangkat berapa? Pangkat min 1 per 9. Gitu. Nah, sampai sini sudah benar karena nggak ada instruksi yang jelas apakah harus diubah menjadi pangkat positif atau tidak. Oh, harus 60 ya, lupa. Ya, ngetes fokus aja. Ya. Oke, di sini kan nggak ada instruksi yang jelas dia harus dijadiin pangkat positif atau enggak. Ya, dia kalau sampai sini aja udah benar. Tapi kalau mau kita ubah menjadi pangkat positif, jadinya ya berarti 160 per 9 dikali dengan seper X kuadrat dikali dengan seper Y. Maka hasilnya nanti adalah 160 per 9 X kuadrat Y. Kemarin ada yang udah ngerjain sampai sini? Oke. Y-nya nggak pangkat 2. Nggak pangkat 2. Karena kan Y kuadrat per Y pangkat 3 itu kan Y pangkat min 1. Y pangkat min 1. Ya, ini kan Y kuadrat dibagi Y pangkat 3 itu kan Y pangkat min 1. Jadi nggak kuadrat. Gitu. Ya, bisa dilanjut ke yang G. 160 dari mana? Dari perkalian. 2 kali 5, 10. 10 kali 16, 160. Oh, ya. Oke, lanjut yang G.
Yang G. Nah, ini ada min A dikali B pangkat 3. Nah, ini kita selesaikan. Min A pangkat 3, ya berarti di sini min A pangkat 3. Karena apa? Pangkatnya ganjil. Jadi nggak bisa kita jadikan positif. Ya, jadi kita pertahankan seperti ini. Nah, terus di sini B-nya pangkat 3. Jadi kalau ada dalam kurung, itu mesti kita selesaikan dulu. Ya, dikali dengan berapa di sini? Nah, ini min B pangkatnya 4. Ya kan, min B pangkat 4 itu kan berarti minus, terus pangkatnya genap. Berarti kalau pangkatnya genap, yang minus tuh bisa kita jadikan positif. Jadi di sini B pangkat 4 per, nah di sini 2 pangkat 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 kita tulis aja di sini. Jadinya 2 pangkat 4 dikali A pangkat 4. Ya. Nah, terus di sini ya dikali dengan 3 pangkat berapa nih? 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 dan A pangkat 5. Berarti di sini 3 pangkat 5 dikali A pangkat 5 per B pangkat 5. Nah, selesaikan yang bisa kita selesaikan di sini. Ya, perkalian antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut kita kalikan semuanya. Ingat ya, ini jangan ada orang yang ini ya, jangan ada di antara kalian yang inisiatifnya keterlaluan. Ngapain nyamain penyebut? Nah, itu inisiatifnya kebangetan. Itu mungkin kalau Galileo Galilei tahu, Anda bisa disembah sama di antara. Jago, Anda jago. Ya, jadi selesaikan yang bisa kita selesaikan. Pembilang sama pembilang kita kalikan semua. Nah, jadi di sini 3 pangkat 5 kita tulis dulu di awal. 3 pangkat 5. Lalu yang A. Nah, yang A ini gimana? Bisa nggak kita selesaikan yang A? Bisa kita selesaikan. Ya, kita pisah dulu di sini antara min 1 dengan A. Jadi min 1 dikali dengan A pangkat 3. Nah, nanti ntar kita kalikan dengan A pangkat 5 dikali B pangkat berapa? B pangkat 7 ya. B pangkat 7. Ya. Terus yang penyebutnya gimana? Nggak bisa diapa-apain lagi ya. Ya udah kita tulis aja apa adanya. 2 pangkat 4 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat 5. Nah, ntar yang atasnya ya min 1 pangkat 3 ya min 1 berarti kan. Min 1 pangkat 3 ya min 1. Jadi di sini min 1 dikali dengan 3 pangkat 5. Ya, dikali dengan 3 pangkat 5 dikali A pangkat 3 dikali A pangkat 5 dikali B pangkat 7 per 2 pangkat 4 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat 5. Gitu. Ya, di sini jadinya A pangkat 3 dikali A pangkat 5. Berarti A pangkat berapa tuh? Pangkat 8 ya. Jadi di sini min 1 dikali 3 pangkat 5 dikali dengan A pangkat 8 dikali B pangkat 7 per berapa? 2 pangkat 4 A pangkat 4 B pangkat 5. Berapa jadinya? Nah, berapa jadinya? Yang 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 5. Ada yang tahu 3 pangkat 5? 3 pangkat 4 itu kan 81 ya. Kalau 3 pangkat 5 berarti 243. Berarti di sini min 243 dikali dengan A-nya pangkat berapa? Ini kan A pangkat 8 dibagi A pangkat 4. Berarti pangkatnya jadi berapa? Jadi pangkat 4. Nah, terus B-nya
Ini pangkat 7, ini pangkat 5. Berarti jadi berapa? 2. Per berapa? 2 pangkat 4 berarti 6, 16. Tuh. Iya, karena pangkatnya genap. Makanya bisa jadi positif. Entah kenapa kalau Matek yang ngajarin Babe itu lancar banget otakku. Ah, jadi enak lah ya. Jangan gitu dong. Inkubasi nanti Matdas doang sama gue. Matdas sama fisika. Kalau Matipa sama Kak Akip kayaknya. Babe suka kimia gak? Kimia. Enggak. Waktu SMA pernah dapet 0 kimia. Terus waktu semester 2 kuliah, kimianya dapet E. Ngulang gitu ya. Gue goblok banget kimia. A kuadrat, B kuadrat sama AB kuadrat tuh beda. Ya beda. Karena kalau AB kuadrat, ya berarti A dikali B kuadrat. Yang punya kuadrat itu cuma B-nya doang. A-nya nggak punya. Iya, tidak direkomendasikan gue ngajar kimia. Betul. Sangat parah. Ya, gua aja nggak tahu kalau apa namanya, kalau golongan satu itu isinya hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, sama fransium. Nggak tahu gua. Terus gua nggak tahu kalau misalkan golongan 8 isinya helium, neon, argon, krypton, terus apa lagi? Xenon sama radon. Gua nggak tahu tuh. Nggak tahu gua. Bahkan gua nggak tahu kalau nomor atom helium itu 4. Gua nggak tahu. Nomor atom neon itu 20. Gua nggak tahu. Sumpah gua nggak tahu. Bahkan bahkan gue nggak tahu kalau misalkan titanium itu masuk logam transisi. Iya, gue nggak tahu. Kimia gue nggak tahu. Iya, saya nggak tahu apa-apa. Jadi jangan suruh saya ngajar kimia, biar ke Agus aja. Apalagi biologi, gue nggak tahu biologi, sumpah. Itu ngapal anjir, biologi itu susah banget. Ya. Bahkan gue nggak tahu kalau ginjal itu punya 3 ruang, yaitu korteks, pelvis, sama nefron. Gue nggak tahu, sumpah. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu kalau proses pembentukan urin itu ada tiga tahap, yaitu eh,
apa namanya, apa sih, ya filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi itu gue nggak tahu. Nggak tahu gue, sumpah gue nggak tahu. Jadi jangan suruh saya ngajar biologi. Gue nggak tahu kalau misalkan energi yang dihasilkan oleh sel itu berupa ATP, gue nggak tahu. Jadi jangan suruh saya ngajar biologi. Apalagi geografi, geografi gue nggak tahu tuh kalau ternyata hujan itu ada siklus pendek, siklus sedang, sama siklus tinggi, itu gue nggak tahu. Geografi gue nggak bisa, gue geografi. Apalagi apa, astronomi, oh gue paling nggak bisa astronomi. Gue nggak tahu tuh kalau ternyata mengukur jarak dari bumi ke matahari itu pakai metode paralaks, itu gue nggak tahu gue sumpah. Termodinamika gue nggak tahu, termodinamika nggak tahu, gue nggak tahu kalau misalkan awan itu bisa terbentuk karena proses adiabatik, nggak tahu gue, sumpah gue nggak tahu. Jadi gue tahu cuma MTK doang, PK doang, sama PM gue taunya. Dah lanjut ya. Oke, di sini ada berapa nih, ada apa, ada 24 A pangkat 3 dikali B pangkat 8. Terus di bawahnya 6A pangkat 5 dikali B. Nah, ini kita operasikan apa yang bisa dioperasikan. Nah, berarti di sini 24 dibagi 6 bisa langsung kita bagi ya. Berapa 24 dibagi 6? 4. Oke, yang blok kiri kita kerjakan ya. Nah, terus A pangkat 3 dibagi A pangkat 5 berapa? Nah, A pangkat min 2 ya. Jadi di sini A pangkat min 2. Nah, terus untuk B-nya berapa? Nah, B pangkat 8 dibagi B, berarti kan pangkatnya dikurang ya, berarti 8 kurang 1 berapa? 7. Nah, terus yang blok kanan ya kita kerjakan. Nah, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurungnya. 4 dibagi 2 berapa? 2. Ya, 4 dibagi 2 itu 2. Lalu di sini B nggak ada pasangannya ya, kesian, B nggak ada pasangannya. Nah, berarti yang A. Ya, A dibagi A pangkat 3 berarti berapa pangkatnya? Min 2 ya, berarti A pangkat min 2. Berarti di sini A pangkat min 2, terus B-nya pangkat 3. Nah, baru kalau kayak gini kita selesaikan ya. Berarti di sini 4 dikali 2 berapa? 8. Terus A pangkat min 2 dikali A pangkat min 3 berapa? Pangkatnya dijumlah jadinya kan. Ya, min 2 ditambah min 3 berapa? Min 5. Nah, terus B-nya kita jumlahin. Jadi pangkat berapa? Eh, iya lupa, sorry dikuadratin ya. Sorry, sorry, sorry. Ini ada kuadratnya, ketinggalan kuadratnya. Thank you, thank you. Iya ada kuadrat tuh. Gue aja sering lupa, bikin soal sering salah. Mana bisa kalian percaya kalau gue bisa IPA?
Bikin soal aja gue sering salah. Nah, ini kita kita kuadratin ya, berarti 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya, 2 pangkat 2 4. Nah, terus di sini A pangkat min 3, terus dipangkatin lagi 2, berarti pangkatnya dikali. Ya, min 3 kali 2 berapa? Min 6. Terus B-nya pangkat 9. Nah, terus di sini 4 kali 4 berarti berapa? 16. Terus di sini ya, A pangkat berapa? Min 2. Pangkat berapa? B itu A yang blok kanan min 2. Oh iya ya. Yang mana sih? Gua nulisnya di mana ya? Sama B. Oh iya, A-nya min 2 ya. Sorry, sorry. Ah, oh iya, jadi di sini A pangkat min 2 ya. Berarti ya, oke, oke, oke. Berarti min 2 ya ini. Nah, berarti min 4 ya ininya ya. Nah, B-nya pangkat 6. Gitu ya. Nah, berarti di sini A-nya jadi pangkat berapa? Jadi pangkat min 6. B-nya jadi pangkat berapa? 13 ya. 13. Nah, terus jadinya 16 dikali seper A pangkat 6 dikali B pangkat 13. Jadilah 16 B pangkat 13 per A pangkat 6. Gitu. Itu B pangkat 3, terus dipangatin lagi 2, jadi pangkat 6, bukan pangkat 9 ya. Aman? Aman. Mana? Ayo. Apalagi sejarah teman-teman ya. Gue nggak bisa sejarah. Sejarah tuh ilmu IPS yang apa ya? Aneh sih. Ya gue nggak tahu sejarah. Gue nggak tahu tuh kalau misalkan revolusi Bolshevik itu adalah bentuk ketidakpuasan Partai Bolshevik terhadap kepemimpinan Kekaisaran Tsar Nicholas III. Anak SMK merasa nggak tahu apa-apa. Mekanika klasik, aduh. Kalau mau belajar mekanika klasik, nanti aja di kelas sama gua. Fikih itu bab awalnya ya bab toharoh, bab bersih gitu kan. Kalau lu nggak bisa toharoh ya lu nggak bisa ibadah. Hmm.
Nah, ada yang bisa. Ini soal kayak kemarin. Silakan. Hari ini ayangnya masak apa? Enggak, gua nggak izinin istri gua hari ini masak. Gua suruh dia bukber sama teman, silakan senang-senang di luar. Yang penting jangan lupa sholat. Pulang jangan malam-malam. Pulang harus dalam keadaan happy. Kan dia masak mulu tuh dari apa? Dari awal puasa. Terus apa? Dia juga masaknya banyak kan karena harus nganterin buat apa namanya? Buat ibu gua waktu jagain bokap di rumah sakit. Jadi capek kan dia. Jadi gua nggak izinin masak hari ini. Keluar aja udah happy happy. Kalau mau jajan bilang, gua bilang itu yang diajarkan bokap gua bro. Bokap gua memperlakukan ibu gua kayak gitu. Jadi ya gua memperlakukan istri gua sebagaimana bokap gua memperlakukan ibu gua. Bahas. Serius nih langsung dibahas. Aduh. Bapak gue, tutor bapak gue terlampau cuek. Bapak gue juga cuek bro. Dia nggak banyak ngomong, tapi act of service. Gue pernah punya, gue inget kisah romantis mereka. Waktu itu bapak gue lagi sibuk mau nyiapin dagangan. Mau puasa kan dagangnya rame. Jadi dia siang itu harus nyiapin dagangan. Nah emak gue itu lagi belanja ke Ramayana. Belanja baju. Tahu gak apa? Tiba-tiba mereka pulang bareng. Padahal bapak gue waktu itu sibuk kan jualan, kata mama gue apa? Pas mama keluar Ramayana, tiba-tiba bapak lagi nungguin di depan gerbang katanya. Jadi biar biar mama gue nggak naik angkot katanya. 3 kali kan anaknya 3. 3 kali emak gue lahiran selalu ada dia, nggak pernah nggak ada. Jadi selalu ada dia di sampingnya. Oke, bahas nih. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif, jelas clue-nya di sini. A dan B adalah bilangan bulat positif. Nah, ininya nggak usah diapa-apain, diemin aja. Itu petunjuk. Nah, yang harus kita utak-atik adalah ruas kanannya. Ya, berarti di sini A pangkat B itu adalah, nah, ingat nggak kemarin gue bilang apa? Kalau kayak gini, berarti harus apa? Pangkat kecilnya yang kita kita mainin, ya kan? Pangkat terkecilnya. Buat apa? Buat difaktorin. Nah, di sini yang pangkat terkecil siapa? 2 pangkat 19 kan? Nah, jadinya berarti di sini 2 pangkat 19 ya dikali dengan 2 pangkat 1 ya kan? Atau 2 doang
Ya, dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan 2 pangkat 19 dikali 1. Nah, habis itu baru kita faktorin. Jadinya 2 pangkat 19 dikali 2 dikurang 1. Ya, karena kan kalau ini dikali ini ya hasilnya ini. Nah, ini dikali ini ya hasilnya ini. Sepakat ya? Jadinya ya A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 dikali berapa? Dikali 1 kan? Atau jadinya A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Gitu. Jadinya apa? A-nya adalah 2, B-nya adalah 19. Jadinya ya, jadinya di sini A-nya 2, B-nya 19. Maka A plus B adalah 2 tambah 19. Hasilnya 21. Jadi jawabannya yang D. Ya ampun, ternyata gampang lah. Anda kena scam selama ini. Dibilang MTK susah. B, maaf ini penjelasannya di LC tambahan yang kemarin. Ya, betul. B bisa 19 itu gimana, B? Kesamaan bentuk. Woi, kesamaan bentuk. Kan ini A pangkat B. Ini 2 pangkat 19. Ya udah, berarti A-nya 2, ya B-nya 19. Gitu. Ya enggak? Kenapa yang diambil 2 pangkat 19? Ya kita cari di antara, kita tentukan di antara mereka berdua siapa yang pangkatnya paling kecil. Ya 2 pangkat 19 dong, ya kan? Biar apa? Biar bisa difaktorin, ya kan? Itu. Itu tetap harus kali 1 biar bisa dihasilin 2 pangkat 19. Ya, betul. Jadi 1 karena 2 pangkat 0, betul. Kadang suka nggak kepikiran kalau itu difaktorin. Ya, itu karena aljabarnya masih kurang. Ya, lu bisa aljabar, lu punya kuasa. Ya, jadi ini difaktorin ya. Sama kayak gini. Sama kayak XY, sorry. Ya kan, AB dikurang BC. Ya kan, kalau AB dikurang BC, ya berarti kan kalau mau difaktorin jadinya B-nya di luar, A dikurang C. Kenapa bisa begini? Karena B kalau dikali A ya hasilnya AB, B dikali min C ya hasilnya min BC. Gini. Gitu. Aljabar tuh sering dibilang manipulasi MTK. Ya bisa dibilang kayak gitu. Kenapa 2 dikali 2 pangkat 19 dikali 2? Karena 2 pangkat 19 kalau dikali 2 hasilnya 2 pangkat 20. Ini 2 pangkat 20 sesuai dengan yang di soal. Gitu loh. Ya, karena 2 itu 2 pangkat 1. Betul. Bukan berarti tidak punya pangkat ya. 2 itu 2 pangkat 1.
Oh nggak ada ya, kalau nggak ada ya bikin opsi sendiri aja nggak apa-apa. Emang kenapa? Jangan terpaku pada opsi. Opsi bisa aja salah. Oke, nah, kita tulis ya. A dikali B pangkat C sama dengan 2 pangkat, ini gue tulis lagi dah soalnya, min 27 ya. Oke, nah ini kita faktorin ya. Kita cari pangkat terkecilnya siapa? Di sini pangkat terkecilnya 27. Ya. Tuh. Berarti kalau kita faktorkan jadinya 2 pangkat 27 dikali dengan berapa? Nih, 27 itu supaya jadi 31 harus ditambah berapa? Harus ditambah 4 kan? Nah, berarti di sini 2 pangkat 4. Min 2 pangkat 27 dikali 1. Jadinya AB pangkat C sama dengan 2 pangkat 27 dikali 2 pangkat 4 dikurang 1. Berarti di sini AB pangkat C sama dengan 2 pangkat 27 dikali dengan, nah ini 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 16 dikurang 1 berapa? 15. Nah, posisinya kita samain. Nah, jadinya AB pangkat C adalah 15 dikali 2 pangkat 27. Berarti di sini berdasarkan kesamaan bentuk, ruas kiri dan kanan, ya, jadinya A-nya berapa? 15, B-nya berapa? 2, C-nya berapa? 2, 7. Jadi kalau ditanya A dikali B, berarti di sini 15 dikali 2. Berapa? 30. Assalamualaikum UI. Ya, ini soal Matdas UI ya. Iya, ini soal Matdas UI. Iseng aja gue masukin. Kalau kalian bisa ya, alhamdulillah. Kok 15-nya jadi di depan? Ya udah gini deh. 2 dikali 1 kalau sama dengan 1 dikali 2 gak? 2 dikali 1 kan sama dengan 1 dikali 2. Jadi boleh aja gue tuker. Lah iya. Satunya dari mana? Ya dari sini Nona. Nona, perhatikan ya Nona. Nona, nih perhatikan. Nih perkalianmu nih harus dipertajam lagi Nona. 2 pangkat 27 kan kalau gua kali dengan 1 ya hasil tetap 2 pangkat 27 kan. Ya. Jadi
Jadi biar bisa gue faktorin, satunya ini gue munculkan gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi 2 pangkat 27 kalau dikali dengan 2 pangkat 4 ya hasilnya 2 pangkat 31. 2 pangkat 27 kalau dikali -1 ya hasilnya -2 pangkat 27 gitu. Ya. Jadi lu tuh boleh memunculkan satu berdasarkan imajinasi lu sendiri. Boleh-boleh aja. Boleh gak gue menulis 5 dikurang 3 dikali 1? Boleh gak? Ya boleh. Tidak ada larangan. Ya. Jadi sesuaikan, tapi sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nah, kenapa ini gue munculkan satu? Karena gue butuh. Buat apa? Buat ini. Gitu. Ya. Jadi diperbolehkan. Nah, ini soal yang sama nih. Tapi pertanyaannya beda. Ya, ini caranya masih cara mendapatkan A, B, dan C-nya masih sama. Ya, cuman pertanyaannya aja yang beda. Ya, jadi kalau jadi kalau ditanyakannya adalah A plus C dibagi B, itu adalah berarti 15 ditambah dengan 27 dibagi 2. Berapa nih? 42 ya. 42 dibagi 2. Hasilnya 21. Iya. Bisa nih UGM. Bisa insya Allah mudah-mudahan. Cara bedain A sama B gimana? Lah, nih, nih. Ini A, ini B. Nah, dulu gue diajarinnya gitu sama guru TK gue. Ini A nulisnya gini, B nulisnya gini. Gitu. Ini C nulisnya gini. Nah, A dikali dengan B, pangkatnya C. Nah, ini kan sama. Sama dengan 15 dikali 2, pangkat 27. Jadi letaknya sama, ya berarti nilainya juga sama. Sama kayak gini, perhatiin. A sama dengan 2. Oke. A dikali B sama dengan 2 dikali 4. Boleh nggak kalau gue bilang A-nya 2, B-nya 4? Boleh kan? Kayak gitu doang sebenarnya. Ya. Jadi hilangkan gini loh. Hilangkan warisan dari sekolah yang mana kalau ngelihat angka itu pusing, takut. Itu hilangin ya. Saran weton yang bagus. Astagfirullah, musyrik.
Lanjut. Be, kok nggak ngopi? Ya nih, gue lagi bingung. Mau ngopi apa enggak ya? Gue kalau ngopi sendiri ya, nggak minta bikinin ya. Kalau lagi pengen minta dibikinin aja, gue bikin. Minta gitu. Kalau lagi biasanya ya gue bikinnya sendiri. Iyalah, ngapain gue teriak-teriak minta bikinin sama istri kalau cuma kopi doang. Bisa gue sendiri. Loh, kok cepet? Emang boleh secepat ini? Kan harusnya lama, harusnya pusing dulu gitu loh. Harusnya tuh pusing dulu, drama dulu, nangis dulu. Kok cepet? Ya, nah dibilang apa? Diketahui jika X min Y adalah satu. Nah, sekarang secara logika, X min Y sama dengan satu, itu bisa diapain? Nggak bisa diapa-apain kan? Ya nggak? X min Y sama dengan satu, apakah bisa diapa-apain? Nggak bisa kan? Ya udah diemin aja. Nah, kita cari yang kedua. Nah, kedua katanya X pangkat Y sama dengan 64. Nah, ini bisa kita apa-apain ini. Ya, ini kita bisa apa-apain. Jadi X min Y sama dengan satu itu hanya sebuah petunjuk bahwa apa? Bahwa nilai X kalau dikurangin dengan Y itu hasilnya satu. Ya, itu sebagai petunjuk. Nah, yang harus kita apa-apain ini 64-nya. Nah, 64 itu asalnya dari mana? 8 kali 8 B. Ya, betul. Nah, ya, betul. 64 itu adalah 8 kali 8 atau 8 pangkat 2. Ya. Jadi 64 itu kan ada banyak versi ya. Ya, 64 itu bisa juga 8 pangkat 2, 64 itu bisa 2 pangkat 6, 64 itu bisa 4 pangkat 3, ya kan? Nah, cuman apa di sini? Petunjuknya adalah apa? Adalah X dikurang Y itu sama dengan satu. Berarti kita lihat nih, selisih antara X dan Y-nya itu harus satu. Nah, X itu kan bilangannya, Y itu pangkatnya. Nah, cari mana selisih antara bilangan dengan pangkat, itu selisihnya satu. Yang mana? Yang 4 pangkat 3. Ya kan? Dia nih. Ya. Jadi kita pilihlah bahwa X pangkat Y adalah 4 pangkat 3. Jadi ini tuh sebagai apa? Sebagai guide. Sebagai petunjuk bahwa apa? Bahwa selisih antara X dengan Y itu harus satu. Makanya nggak sembarangan ini yang bisa kita pakai. Jadi harus ini yang kita pakai. Kenapa? Karena selisihnya harus satu. Gitu. Jadi nilai X-nya adalah 4, nilai Y-nya adalah 3. Jadi kalau dia ditanyain hasil dari X plus Y, ya berarti di sini 4 tambah 3. Berapa? 7. Gitu. 2 pangkat 5 bisa nggak sih? Enggak lah, 2 pangkat 5 itu 32, bro.
Gitu ya. Paham gak nih nomor 4? Nah, sekarang ini. Buset, tiba-tiba udah langsung pada jawab. Gimana nih? Eksponen. Gimana caranya biar bisa cepet? Sejujurnya, gue inget sendiri karena gue sering banyak ngerjain soal. Jadi nggak dihafal secara sengaja ya. Maksudnya bukan ini ya, metodenya tuh bukan bukan lu catet di buku terus lu baca gitu abis maghrib. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya nggak gitu bro. Kalau sering ketemu soal pasti ingat sendiri dah. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 8 256, 2 pangkat 9 512, 2 pangkat 10 1024, 2 pangkat 11 2048. Eh, Ngapain sih ngerjain cepet-cepet? Kan harusnya drama dulu. Harusnya tuh pusing dulu, nangis dulu gitu loh. Belajar MTK kan bisa nangis dulu. Ah, Mas Bulog. Oke, di sini guide-nya adalah X min Y sama dengan 1. Lagi-lagi petunjuknya adalah X dikurang Y harus sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita bongkar nih. X pangkat Y sama dengan 625. Nah, berarti di sini 625 itu berasal dari berapa pangkat berapa? 625. 625 itu bisa bisa berapa? Ya 5 pangkat 4 doang ya. 5 pangkat 4. Atau 625 itu berasal dari 25 pangkat 2 gitu. Ya. Nah, di antara dua kemungkinan ini mana yang selisihnya 1 antara X dengan Y-nya? Kita lihat. Di sini kan X, angkanya itu X, pangkatnya itu Y. Nah, selisih mereka itu harus 1 katanya. Ya udah berarti 5 sama 4 kan. Gitu. Jadi X pangkat Y sama dengan 5 pangkat 4. Berarti di sini X-nya harus 5, Y-nya 4. Maka hasil perkalian keduanya adalah 5 kali 4 2. Wow, wow, wow.
Berarti harus inget perpangkatan ya, harus inget ya, bukan dihafalin, diinget. Ingetnya itu bukan cara tadi yang gue bilang ya, bukan cara ditulis terus lu hafalin sampai tengah malam. Aduh, nih mau UTBK nih, gue belum hafal pangkat nih. Ya udah sebelum tidur gue hafalin dulu dah. Tiga, tidur lu yakin gue. Malah nggak ingat apa-apa ntar. Paginya malah nggak ingat apa-apa. Mana yang tadi ya? Masih ada soal lagi sih tadi. Oh, belum kekirim sih. Jai. Ntar ya, belum masuk nih soalnya. Nah, udah. Nah, lanjut. Nomor 6 kita share screen dulu. Dor. Mana sih? Mana sih? Jai. Nah, oh iya, cara nentuin perpangkatan dari angka-angka belakangnya. Kebalik, menentukan angka belakang atau angka digit dari pangkatnya. Biasanya gitu. Misalkan ditanyain berapakah angka terakhir atau digit terakhir dari dua pangkat 2021 gitu misalkan. Nah, itu ada soal kayak gitu. Ada kemungkinan ya. Lo kok udah pada jawab? Ntar dulu atau gue lagi ngaso ini. B for Brawijaya. B for Binus lah. Lo apa ada ini? Baru nyatet soal udah pada selesai. Papa bangkrut deh kalau Binus mah. Insya Allah ada rezekinya. B nanti PDF dikirim kemana kah? Ini dia kasihan sebenarnya. Hampir tiap habis kelas tuh gue kirim ke Rian Perspektif. Kayak ini nggak pernah di download nih. Yang didahuluin tuh chat dari kerasnya mungkin. Iya loh, kayak ini udah tanggal 30 Maret ya kan. Sebulan lagi. Gue kira mah udah apal kali ya. Setiap catatan gue tuh dikirim kemana. Bukannya udah jadi habit ya, gue kalau kalau habis kelas tuh catatan gue kirim ke saluran kan pasti. Saluran Rian Perspektif bro. Rian Perspektif. Kan join kan ya saluran Rian Perspektif ya. Karena kan gue ngirim link kelas selalu di situ. Atau enggak gini deh,
Nanti nih ya, gue minta tolong, nanti gue minta tolong selesai kelas itu ada volunteer yang ngirim ke grupnya masing-masing tuh, biar gue nggak ditagih karena gue puyeng ditagih. Gue juga nggak join grup kalian kan, gue cuma join ke saluran doang. Be, anak mat lagi di materi apa, gue nggak ngajarin mereka. Jadi jangan dipikir gue ngajar fokus matematika, enggak. Anak fokus matematika tuh gue biarin aja. Jadi orang yang udah bisa mah udah nggak perlu gue rangkul lagi. Kalian lah yang harus gue rangkul kan, biar nggak merasa tersudutkan. Terus biasanya fokus mat tambahannya apa, Be? Kayaknya nggak ada tambahan deh. Nggak ada. Setahu gue ya. Waduh, ini saya dikirim love mulu nih. Ini kalian nih nggak ada yang di chat buat ngirim love ya. Ya udah gue balas deh, love you more kan. Kasian kalian tuh. Fakir, fakir asmara. Nggak apa-apa ya fakir asmara. Yang penting jangan pengemis cinta. Kasian, nggak ada yang di chat ngirim love you, nggak ada yang di chat buat ngirim pap lucunya, pap lucu, pap imut, nggak ada yang dikirim, ya kan? Nggak ada yang dipanggil bubuk, nggak ada yang dipanggil bubuk. Kasian, kasian, kasian. Jadikan cinta pertama kalian itu adalah mimpi kalian, bukan orang. Ya, mimpi kalian tuh nggak pernah menyakiti kalian. Orang tuh bisa menyakiti, tapi kalau mimpi kalian tidak pernah. Seperti gua dan istri gua, tidak pacaran, saya langsung ajak nikah. Saya malas banyak drama. Langsung to the point gua. Nikah yuk. Mau gak nikah sama saya? Dia teman SMP gua, tapi kita nggak pernah kenal selama di SMP. Kenalnya itu tahun 2021. Itu baru kenal kita. Dan di tahun itu juga gua ngajak dia nikah. Gue pikir nggak mau, karena gua masih masih susah ya. Jadi kalau kalian bilang beruntung istri babe bisa dapetin babe, enggak. Kalau gue kebalikan, gue merasa beruntung bisa mendapatkan dia. Karena ya gue juga pernah ditinggal kan waktu susah. Jadi dialah yang menemani gue. Curiga jodoh gue teman SMP. Enggak sih, Kepsek lu pas SMP mungkin jodohnya.
Capsek lu pas SMP mungkin ya. Ya kan katanya SMP, yang penting SMP kan ya, capsek lu mungkin nanti. Oke, kita bahas. Nah, kayak tadi yang gue bilang ya, apa? Kita faktorin dari yang pangkatnya paling kecil. Ya, di sini siapa nih yang pangkatnya paling kecil? 2020 ya. Berarti di sini kita faktorkan ya. Jadinya min 2 pangkat 2020 dikali dengan 2 pangkat 4. Ditambah, min 2 ya, sorry. Min 2, ya. Min 2 pangkat 4. Ditambah min 2 pangkat 2020 dikali min 2 pangkat 2. Jadi kita pecah gitu ya, kita pecah. Ini min 2 pangkat 2020. Nah, baru kita faktorkan. Ya, jadinya min 2 pangkat 2020 dikali dengan min 2 pangkat 4 ditambah min 2 pangkat 2. Ininya min 2 pangkat 2020. Nah, udah sama, kita coret. Ya kan? Ya. Sini min 2 pangkat 4 ditambah min 2 pangkat 2. Berapa nih min 2 pangkat 4? Berapa min 2 pangkat 4? 16 ya. Terus min 2 pangkat 2 berapa? 4. Hasilnya adalah 20. Jadi ya B. Kalau mau langsung dijadiin positif, nggak apa-apa, sama aja. Yang penting jangan sampai salah ngitung. Ntar salah ngitung ya hasilnya beda. Ah, aduh, kayaknya ini soal terakhir ya. Nih, ini tadi ada yang nanya soal kayak gini, tuh gue kasih tuh. Bisa nggak? Digit terakhir dari 2 pangkat 4096. Gimana tuh? Gue jelasin langsung ya. Oke. Kalian di PU belajar pola bilangan nggak? Belajar kan nggak? Oke. Oke. Jadi, ini kan ada soal 2 pangkat 4096. Nah, sekarang kita coba. Halo, halo. Aman suara gua aman? Ada ya? Oke, kita lihat. 2 pangkat 0 itu berapa? 1. Atau gini deh, 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2? 4 ya. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 4 berapa?
16. Nah, 2 pangkat 5 berapa? 32. 2 pangkat 6 berapa? 64. Nah, 2 pangkat 7 berapa? 128. 128 apa 256? 128 ya. Nah, terus 2 pangkat 8 berapa? 256. Nah, ini gue lupa nih nulis 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat digit belakangnya, ini berapa? Berapa? Digit belakangnya, ini 2. Digit belakangnya, ini 4. Ini berapa? 6. Ini berapa? Sorry, ini 8 ya, sorry. Ini 4, ini 8, ini 6. Terus ini 2, ini 4, ini 8, ini 6. Nah, kita lihat digit belakangnya. Nah, jadi kalau kita lihat digit belakangnya, itu ada pola. Polanya apa? Polanya 2486. 2486. Jadi, pola digit belakang itu akan berulang sebanyak 4 kali. Ya, ya, pola digit terakhir akan berulang sebanyak 4 kali. Gitu. Jadi ada 4 kali pengulangan di sini. Nah, berarti pangkat dari ini 4096 berarti 2 pangkat 4096. Nah, kita lihat 4096 ini habis dibagi 4 enggak? Nah, 4096 ini habis dibagi 4 enggak? Maksudnya apa? Bisa dibagi 4 enggak? Coba 4096 bisa dibagi 4 enggak? Bisa kan dibagi 4 kan? Nah, karena 4096 ini adalah bisa dibagi 4 atau habis dibagi 4, ya udah, berarti dia akan berulang di posisi 4096 ini adanya di sini nih. Berarti digit terakhir dari 4096 itu adalah 6. Gitu. Pokoknya kalau dia habis dibagi 4 pasti digit terakhirnya 6. Tuh. Itu ya. Nah, ada gunanya mantau main. Ada ya, yang positif ambil, yang jelek jangan diambil. Kalau habis dibagi 4 ya berarti jawabannya pasti 6. Ya, di Manfest banyak yang nanyain ya. Wah, wah, wah. Jadi pengulangannya itu sampai dia menghasilkan angka yang awal gitu. Tuh, nggak tahu. Nah, ini kalian udah harus kelasnya siapa nih? Mala ya?
Atau nggak apa-apa, mau satu lagi. Satu lagi bisa sih sebenarnya. Ini gue jelasin ulang ya. Ini gue jelasin ulang. Kita lihat, dia kan habis dibagi 4, ya kan? Nah, kalau dia habis dibagi 4, pangkatnya ini habis dibagi 4, berarti posisinya ini ada di pengulangan keempat, ya, atau ada di urutan keempat. Nah, dari 4 ini yang urutan keempat berapa? Ya, 6 kan? Ya enggak? Berarti ya biji terakhirnya 6. Tuh. Nah, gimana kalau nggak habis? Nah, ini untuk yang nggak habis nih. Ini kalau yang nggak habis ya. Nah, ini kalau yang nggak habis. Silakan, ada yang mau jawab nggak? Tapi dibagi dua bisa juga gak sih? Iya, dibagi dua memang bisa. Tapi kan masih bisa dibagi lagi. Jadi maksimumin gitu. Jangan jangan cuma sampai dibagi dua doang. Karena kan terjadi 4 kali pengulangan. Jadi lo harus membaginya dengan 4 gitu. Jadi bukan cuma dibagi dua, ya, dibaginya harus 4 gitu. 8 8, wah, 8 ya, B, nggak tahu, belum nyari. Nah, kita lihat ya. Ini kita copy di sini. eh nah, masih di konsep yang sama, pola pola digit terakhir akan berulang sebanyak 4 kali. Nah, kita lihat 2023. 2023 habis nggak dibagi 4? Nah, 2023 tuh nggak bisa dibagi 4. Ya, lu nggak usah maksain habis dibagi 7 kalau gua ya. Ya, jadi cukup 4, bukan habis dibagi berapa. Jadi fokusnya itu 4. Jadi ini nih, ini patokan kita. Jadi dia itu harus dibagi 4 atau habis dibagi 4 atau enggak gitu. Nah, dia kan nggak habis dibagi 4. Nah, lu nggak usah nyari dia habis dibagi berapa. Ya, jadi kalau habis dibagi 4, oke, habis dibagi 4. Nah, tapi sisanya berapa gitu, hitung sisanya. Nah, 2023, ya, itu kan kalau lu mau bagi ya, dibagi 4 pakai pembagian apa namanya? Porogapit, ya kan, 20 dibagi 5 itu 4. Ya kan? Berarti ini 23, ya, ini juga ini berarti, sorry, ini 2, ini enggak ada, berarti di sini turun 3, ininya 5, ya, ini 20, ya, ini turun 3. Nah, nggak bisa kan? Nah, berarti hasil baginya adalah 505 dan sisanya adalah 3. Ya, ini sisa, ya, sisa bagi. Nah, berarti sisa pembagiannya ini menunjukkan dia itu ada di pengulangan keberapa. Berarti dia kalau sisanya 3, berarti pengulangannya di keberapa? Iya, ketiga, ya kan? Berarti kita lihat pengulangan ketiga itu berapa digitnya? 8 gitu, ya, porogapitnya. Jadi kalau dia nggak habis dibagi 4, ya lu jangan cari angka lain yang bisa dibagi, yang habis dibagi. Misalkan tadi dia habis dibagi 7, ya lu mau nyari ini 7 gitu.
Ya, jadi 4 aja cukup udah. Kalau dia habis dibagi 4, pasti dia di pengulangan keempat. Gitu. Ya, jadi 3 itu adalah sisa bagi dari 2023 dan 4. Nah, kalau 3 menunjukkan sisa baginya, maka digit terakhirnya itu ada di urutan ketiga, yaitu berapa? 2, 4, 8. Berarti 8 digit terakhirnya. Gitu. Dari sisa bagi. Gitu ya. Paham? Oke. Iya, berarti digit terakhirnya di urutan ketujuh alias 8. Ya, urutan ketujuh. Kalau misalkan apa? Kalau dia sisa baginya adalah 7, berarti dia ada di urutan ketujuh. Tapi apakah kita harus mengurutkannya dia sampai ketujuh? Enggak juga, ya. Jadi kalau pengulangannya 7, kalau misalkan sisa baginya 7, ya udah berarti 1, 2, 3, 4, balik lagi 5, 6, 7, berarti 8 hasil digit terakhirnya gitu. Jadi jangan dibikin sampai ke bawah gitu, ya. Ya, paham ya? Oke, ya udah sampai sini dulu. Terima kasih. Silakan join kelasnya Mala. Jangan lupa kirim pap lucunya ke bubuknya kalau ada.